Ke-37. Lin Nuan ijazah universitas ternamamu ini mungkin cuma bisa jadi ganjal meja. Ah. Halo. Nama saya Lin Nuan. Saya lihat lowongan kerja Anda. Ya, saya bisa melakukan apa saja. Besok jam 10 pagi. Gedung 18, Yu Jingwan. Datang untuk wawancara. Ah, 20.000. Lin Nuan, kamu bakal kaya lunasi utang hari ini juga. Nama saya Lin Nuan, umur 22, sangat tahan banting, juga bisa lipat baju dan masak. Saya mohon Anda terima saya. Lu Jingchen. Kenapa yang ini? Lawan bebuyutan selama 4 tahun kuliah. Lin Nuan. Kenapa? Tidak berani masuk? Takut aku memakanmu? Atau takut mengingat masa lalumu dulu? Beasiswa yang kalah dariku? Siapa takut? Aku itu. Aku besar hati tidak mau memperhitungkan denganmu. Bukankah hanya asisten? Aku lakukan. Pak Lu, mohon bimbingannya ke depannya. Bagus. Bagus, Asisten Lin. Karena sudah tanda tangan, maka mulailah tugas pertamamu. Iga babinya harus bagian iga, tomatnya harus yang masih ada tangkainya, juga harus yang mulus. Kamu ini beli bahan masakan? Atau karya seni? Kalau kamu bahkan urusan seperti ini pekerjaan dasar aja nggak bisa. Sekarang kamu pergi. Sok ribet. Kamu sengaja nyusahin aku. Aku dengar. Sekarang. Langsung pergi. Makan aja sampai kekenyangan. Masih ngejek masakanku. Ayahku koki udah 30 tahun. Gulanya kebanyakan. Kemanisan. Kemampuanmu cuma begini. Cuma bisa buat ngasih makan kucing liar. Jangan keterlaluan. Kalau gak suka, gak usah makan. Meskipun rasanya biasa aja, tapi setidaknya gak beracun. Lagi, lain kali kalau airnya asin, perhatikan. Sok cuek. Padahal makannya paling cepat. Aku lihat sampai kapan kamu bisa pura-pura.
Bau minyak goreng dari mana? Kamu siapa? Kenapa ada di rumah Mas Jingchen? Aku asisten pribadi di sini, Lin Wanwan. Asisten pakai baju begini? Mas Jingchen mana? Suruh dia keluar temui aku. Dia sedang kerja di ruang belajar. Sumani, kamu datang lagi mau apa? Aku kan mengantarkan dokumen darurat untukmu. Kebetulan lewat. Mas Jingchen, ini pembantu baru yang direkrut? Pembantu sekarang standarnya serendah ini, bahkan tidak pakai seragam. Dia baru datang. Asisten pribadi. Asisten Lin, kan? Terima kasih ya. Mas Jingchen punya masalah lambung, kamu harus merawatnya dengan baik ya. Dengar baik-baik. Kerja yang benar. Kau dibayar untuk itu. Jangan punya pikiran yang tidak seharusnya. Angan-angan yang tidak pantas. Mas Jingchen dengan status seperti ini bukan untuk orang sepertimu yang pantas mendekatinya. Nona Su tenang saja. Ini sudah tugas saya. Aduh, Asisten Lin, kenapa iga ini manis banget? Kakak Jingchen paling benci makanan manis. Kamu bahkan tidak tahu kesukaan majikan? Kamu bahkan tidak tahu kesukaan majikan? Lagi pula, bau amis ikannya terlalu kuat. Kematangannya jelas kurang pas. Sup ini. Apa kamu menumpahkan tempat garam? Kakak Jingchen, kamu biasanya kerja keras sekali. Bagaimana bisa makan makanan seperti ini? Menurutku lumayan. Rasanya enak. Oh ya, ini masakan rumahan. Tidak bisa terlalu menuntut. Aku segera datang. Aduh, maaf banget, Asisten Lin. Aku tidak sengaja menjatuhkannya. Karpetnya jadi kotor. Padahal susah dicuci. Asisten Lin, tolong segera bersihkan. Gerakannya lambat sekali. Kakak Jingchen, bagaimana bisa mempekerjakan orang tidak berguna sepertimu? Sumani, kamu tidak punya kerjaan ya? Kakak Jingchen, aku hanya... Dokumen sudah sampai. Pintu di sana. Jangan suruh aku ulangi. Obat maat. Obat sebanyak ini. Pantasan dia lembur sampai larut malam beberapa hari ini, setiap makan cuma menyentuh beberapa suap. Siapa yang suruh kamu lakukan? Aku tidak perlu. Diamlah, Pak Lu, perutmu sakit sampai hampir pingsan, masih pura-pura kuat, minum bubur biar hangat. Tambah satu mangkuk lagi. Ayahmu koki? Iya, dulu ayahku buka restoran kecil, bikin iga asam manis, itu yang terenak di sepanjang jalan. Sayang, kemudian kesehatannya menurun, jadi terpaksa tutup.
Makanya, siapa suruh kamu tidak makan dengan benar? Empat tahun lalu. Ternyata kalian sudah berselingkuh. Lin Wanwan. Dasar kere. Apa hakmu? Kalau begitu 12,8 miliar. Asisten Lin cucinya lumayan bersih ya. Tanya sesuatu. Kamu dan Kak Jing Chen. Sudah kenal sebelumnya, kan? Enggak kenal. Orang besar seperti Direktur Lumana mungkin aku kenal Nona Su. Apa kamu salah paham? Benarkah? Lebih baik tidak kenal. Lagi pula asisten harus tahu batas dirinya. Ada hal yang tidak seharusnya kau lihat. Memikirkannya pun sia-sia. Lin Wanwan. Kamu kemarin masuk ruang kerja? Masuk? Waktu bersih-bersih, saya masuk dan lap meja sesuai aturan. Dokumen di atas meja itu, apa kamu menyentuhnya? Sama sekali tidak, saya hanya membersihkan debu, bahkan tidak membaliknya. Pak Lu, sebenarnya terjadi apa? Mas Jingshen, itu dari grup Huaren, kontrak kerjasama. Besok pagi harus ditandatangani. Sekarang malah hilang. Di rekaman CCTV terlihat jelas. Kemarin selain kamu, hanya asisten Lin yang masuk. Saya tidak mengambilnya, Pak Lu, bahkan saya tidak tahu seperti apa kontrak itu, buat apa mengambilnya. CCTV hanya merekam kamu. Bagaimana saya bisa percaya kamu? Jadi, hanya berdasarkan CCTV yang menunjukkan saya masuk, kamu langsung mengira saya pencuri. Asisten Lin, kalau itu kesalahpahaman, jelaskan saja. Bagaimana kalau kami periksa kamarmu? Lagi pula gaji 20.000, siapa tahu kamu mau minta lebih banyak kompensasi. Cukup. Kalian semua keluar. Mas Jingsen, kontraknya masih ada padanya. Ku bilang. Semua keluar, jangan buat aku mengulang sampai 3 kali. Lu Jingsen, ku katakan sekali lagi. Saya tidak mengambilnya. Aku tahu. Setelah makan ini kita beres. Lin Wanwan, jangan sebodoh ini lagi ngotot jadi pembantu orang dan dituduh. Tentang kontrak. Kamu benar-benar tidak punya apa-apa yang ingin kamu jelaskan padaku. Jelaskan apa, jelaskan bagaimana aku tidak mengambil kontrak Lu Jingchen. Kamu lebih percaya pada rekaman CCTV yang kaku itu. Daripada percaya padaku yang setiap hari memasak bubur dan sup untukmu, aku Lin Nuan. Nuan memang miskin lulus langsung nganggur, tapi aku punya harga diri. Aku tidak ambil ya, tidak ambil. Asisten ini aku berhenti. Uang 20.000 itu juga. Tidak aku hiraukan, simpan saja untuk Nona Su beli tas. Hei. Sumani, kamu benar-benar berani.
Berani di ruang kerjaku mengutak-atik di sudut buta kamera mengganti kontrak. Soal kontrak ini bisa aku tidak tuntut. Ini peringatan terakhir. Jika kamu berani menyentuh Lin Wanwan lagi, walaupun hanya sehelai rambut, jangan salahkan aku tidak ingat hubungan keluarga Lu dan Su, aku akan membuat keluarga Su dihapus sepenuhnya dari kota. Kamu sudah dengar semuanya. Karena kamu sudah tahu semuanya, kenapa tidak memberitahuku? Melihat aku difitnah oleh Sumani. Melihatku seperti orang bodoh membuktikan diriku tidak bersalah, apa kau pikir itu lucu? Aku sebenarnya berencana malam ini untuk memotong tangan yang dimasukkan keluarga Su. Keluarga Su dan Lu terkait terlalu dalam air di sini, lebih keruh dari yang kau kira. Aku tidak ingin kau juga kena lumpur. Jadi, kau pikir aku pantas difitnah? Lu Jingchen, tahukah kau tadi di kamar saat membereskan barang betapa sakitnya hatiku? Aku pikir semua usahaku sebulan ini hanyalah lelucon di matamu. Maaf Nuan. Aku kurang pertimbangan. Jangan menangis. Aku benar-benar tidak sengaja menyembunyikannya darimu. Hanya apa? Takut aku akan melibatkanmu? Atau takut aku benar-benar mencuri kontrakmu? Aku takut. Kau tahu, aku ternyata selama ini menyukaimu. Akan menganggap semua yang aku lakukan selama ini sangat menjijikkan. Akan menganggap aku ingin mengikatmu di sampingku dengan maksud tersembunyi. Kamu tadi kata-kata yang kamu ucapkan di depan pintu ruang kerja. Apa maksudmu sudah lama menyukaimu? Kita 4 tahun kuliah. Bukankah kita saling tidak suka? Kamu masih ingat kantin tahun pertama? Aku ingat. Waktu itu aku melihatmu sendirian melamun di sana, kukira kamu juga tidak punya makanan. Kamu bilang, ayo makan bersama, makan sendirian itu tidak asyik. Waktu itu aku baru masuk kampus, tidak kenal siapapun, keluarga menekanku. Itu pertama kalinya ada seseorang tidak peduli siapa aku hanya karena takut aku lapar, memberiku makanan. Hanya karena 1 kotak nasi, lalu setelah itu kenapa setiap hari kau membantahku di kelas? Karena aku menemukan kamu pada teman sekamar yang sakit perut itu sangat perhatian, tersenyum, cerah padanya, tapi padaku hanya bisa bilang hei minggir. Waktu itu aku terlalu bodoh, tidak tahu cara menarik perhatianmu, hanya bisa mencari masalah dan bertengkar denganmu. Bertengkar terus, ternyata bertengkar 4 tahun. Lu Jingchen, caramu mendekati seseorang benar-benar contoh yang buruk. Setelah lulus aku lihat kamu mengirim puluhan lamaran tanpa kabar, aku menghubungi platform rekrutmen. Mengirimkan SMS itu secara khusus kepadamu. Jadi, itu asisten pribadi dengan gaji 20.000, dan termasuk makan serta tempat tinggal, benar-benar jebakan yang kau buat khusus untukku. Jadi ini semua adalah konspirasi kamu. Tuan Direktur Lu bersusah payah menipu saya, mahasiswa pengangguran ini, untuk menjadi pembantumu. Sebenarnya untuk membalas dendam pribadi selama 4 tahun kuliah. Sambil mendekatiku. Mendekatimu itu benar. Tapi sama sekali bukan balas dendam. Soal Sumani, aku akan putus kontak sepenuhnya, kontrak hilang, karena dia menyuap petugas kebersihan, aku sudah mendapatkan buktinya. Mulai sekarang, hal seperti ini tidak akan pernah terjadi. Mengingat dia lemah saat sakit perut. Timbangan di hati sebenarnya sudah miring sejak lama. Nuan, kakakmu tetap akan pergi. Aku sudah menjelaskan semuanya. Kontrak ada di sana, Suman juga sudah kau usir.
Bisakah kamu? Tuan Direktur Lu, kau menipuku menjadi asisten, dan membuatku menangis setengah malam. Masalah ini tidak bisa dianggap selesai begitu saja. Pikiranku sekarang kacau sekali. Butuh waktu. Kalau begitu, berapa lama kau akan pertimbangkan? Beri aku kepastian, 1 hari atau 2 hari? Itu tergantung pada penampilanmu. Kalau kau berani membentakku lagi, aku akan langsung angkat koper dan pergi. Mas Jing Chen, apakah kejadian kemarin ada kesalahpahaman? Saya tidak akan menyelidiki kejadian kemarin. Tapi ini yang terakhir. Jika kamu menyentuhnya lagi, jangan salahkan saya jika tidak ingat hubungan. Hei, saya tidak mengerti apa yang kamu katakan. Kamu mengerti. CCTV tetangga sudah saya ambil. Mobil itu siang muncul di kawasan villa. Perlu saya terus menyelidiki? Cari seseorang bernama Lin Nuan. Saya ingin semua datanya, selengkap mungkin. Terutama di rumahnya. Saya ingin tahu apakah dia memiliki sesuatu yang bisa saya gunakan untuk menekan. Restoran ayah Lin Nuan karena masalah kebersihan tidak memenuhi standar dan diperintahkan tutup untuk perbaikan. Halo, Ibu Lu. Saya Mani. Ada yang ingin saya bicarakan dengan Ibu. Halo, saya ibu dari Jing Chen. Ibu, selamat datang. Silakan masuk. Jangan terlalu kaku. Saya hanya ingin melihat. Kudengar kau jadi asisten di rumah ini. Masakanmu enak. Saya bisa masak sederhana. Ibu, hari ini datang? Ada keperluan? Tidak ada. Hanya melihat-lihat. Saya akan makan siang di sini. Ayah Jing Chen awalnya juga ingin datang. Tapi tiba-tiba ada urusan jadi tidak bisa. Baik, saya segera siapkan. Memang enak. Keahlianmu ini lebih baik dari koki di rumahku. Kamu dari mana? Bu kota kecil di bawah Jiangcheng. Orang tuamu kerja apa? Ayahku dulu punya warung kecil. Sekarang kesehatannya buruk, istirahat di rumah. Ibuku sudah meninggal sejak dulu. Biasanya lihat ini. Ya, aku ingin belajar lebih banyak masakan. Dan melakukan pekerjaan dengan baik. Gadis ini kelihatannya cukup sederhana.
Dia anak yang penurut. Bu, menurutmu bagaimana dia? Orangnya baik. Tapi latar belakang keluarganya kurang. Sisi ayahmu mungkin sulit dibicarakan. Aku tidak bilang tidak boleh. Jalan yang kau pilih sendiri. Urus sendiri. Tapi Mani kau harus urus juga. Keluarga Su dengan ayahmu. Ada hubungan bisnis. Jangan buat hubungan jadi jelek. Menyebabkan gejolak kedua keluarga. Aku tahu apa yang harus dilakukan. Hati-hati di jalan. Jangan dicuci, nanti biarkan petugas kebersihan yang ngurus. Pas ibuku pergi tadi, dia bilang dia sangat suka sama kamu. Bahkan dia khusus memuji kamu. Oh iya, tante itu cuma basa-basi. Pak Lu, jangan dianggap serius. Dia bilang masakanmu enak, lebih berbakat dibanding koki profesional di rumah. Kamu masih marah? Lu Jingchen? Aku nggak marah. Aku cuma nggak tahu gimana harus menghadapimu. Kenapa? Karena aku bohong? Atau karena aku sembunyiin urusan Sumani? Kamu bilang begitu banyak suka, tapi aku nggak tahu harus percaya berapa. Kamu bohong, suruh aku jadi pembantu itu fakta. Aksi-aksi kecil Sumani selama ini kamu sembunyiin dari aku, itu juga fakta. Hal kayak gini bakal terjadi lagi nggak? Terus kamu mau aku gimana? Asal kamu mau tinggal, permintaan apapun aku turuti. Mulai sekarang jangan sembunyiin apapun dari aku. Baik urusan rumah maupun kantor, baik buruknya kamu harus bilang sama aku. Jangan pakai alasan demi kebaikanku untuk merampas hak tahuku. Baik, aku setuju. Dan juga, jangan lagi ketemu Sumani sendirian. Kalau dia cari kamu, kamu harus langsung bilang sama aku. Baik. Kalau gitu, aku terima pengejaranmu. Tapi jangan senang dulu, kamu masih dalam masa uji coba. Kalau performa jelek, aku bisa pergi kapan saja. Biarpun kamu terus makan delivery. Pasti akan tampil baik. Asisten Lin, mohon bantuannya. Lu Jingchen, mau bawa aku kemana? Rahasia banget sih. Ajak kamu kencan. Pertama, upgrade perlengkapanmu. Aku punya baju kok, sungguh. Yang itu sudah usang. Nanti kamu harus temani aku ke banyak acara. Hari ini dengar aku, coba saja. Apa jelek banget? Aku bilang juga aku nggak cocok gaya begini. Lumayanlah, asal jadi. Pak, pacarmu, pakai ini benar-benar cocok, bagaikan dibuat khusus. Bungkus, potong labelnya. Dia langsung pakai. Mahal banget. Rok ini setara biaya hidupku 2 tahun. Bukannya kau bilang aku dalam masa uji coba? Ini salah satu isi uji coba. Biarkan aku tunjukkan, ya. Kenapa, nggak enak? Ini undangan mereka. Masakan andalan koki Perancis. Dagingnya enak sih, tapi sausnya terlalu kental. Belum seenak buatanku. Karena asisten Lin punya selera tinggi, mulai sekarang makan buatanmu saja. Itu katamu ya. Tapi kalau mau makan buatanku, harus antri. Lu Zong, ingat pesan dulu ya.
Ini adalah ayah Lin Nuan 5 tahun lalu yang dihentikan operasinya salinan semua laporan. Termasuk yang dulu surat pemberitahuan perbaikan sanitasi. Hal lama seperti ini apa bisa berguna? Nah, sekarang siapa yang masih lihat ini? Orang biasa tidak peduli, tapi keluarga Lu paling mementingkan reputasi. Para tetua keluarga Lu tidak akan pernah mengizinkan calon menantu dari putra mereka. Keluarga ini pernah memiliki noda yang disebut oleh pemerintah. Aku ingin kamu cari waktu yang tepat agar dokumen ini muncul di grup Lu di meja dewan direksi. Lu Jingchen itu orangnya keras. Kalau dia tahu aku yang melakukannya, aku tamat di bidang ini. Apa yang ditakutkan? Lalu bagaimana jika ketahuan? Asalkan para tua-tua itu angkat bicara Lin Nuan seumur hidupnya tidak akan bisa masuk ke pintu keluarga Lu. Asalkan dia pergi urusan selanjutnya, akan kuurus sendiri. Ini uang muka. Setelah selesai, aku akan mengirimmu ke luar negeri. Untuk menghindari masalah. Lin Nuan, berani lawan aku? Kamu pikir Kak Jingchen cinta padamu itu cukup? Di hadapan keluarga besar seperti keluarga Lu, cinta adalah yang paling tidak berharga. Berdasarkan laporan keuangan kuartal ketiga, pendapatan kita meningkat 15% tapi laba bersih turun 3 poin persentase. Pak Lu, proyeknya ditunda dulu saja. Pagi ini saya menerima materi anonim yang menarik. Sebaiknya kita lihat bersama dulu. Pak Wang, dan semuanya. Saya ingat agenda hari ini adalah membahas proyek investasi beberapa ratus juta di Nancheng proyek investasi. Urusan ayah Lin Nuan dengan perkiraan laba hari ini apa ada hubungannya sama sekali? Kenapa tidak ada hubungan? Kamu adalah wajah dari Lu Corporation. Orang-orang di sekitarmu harus bersih latar belakangnya. Bagaimana jika ini bocor ke media? Mereka bilang presiden kita mempekerjakan putri dari toko nakal sebagai orang kepercayaan. Saham Lu Corporation kamu yang bertanggung jawab mengganti. Pertama, Lin Nuan adalah karyawan pribadi yang saya rekrut. Gajinya saya bayar sendiri, tidak ada hubungan sama sekali dengan grup. Kedua, urusan ayahnya sudah diselesaikan 5 tahun lalu, semua hukuman telah dilaksanakan. Jika ada yang ingin menggunakan masalah usang yang tidak relevan untuk membuang waktu dewan direksi, saya sarankan dia periksa dulu latar belakangnya sendiri. Apakah benar-benar lebih putih dari kertas ini? Selesai rapat. Selidiki. Siapa yang memberikan dokumen itu ke Pak Wang? Rubah tua itu. Orang tua itu biasanya sembunyi. Tanpa ada yang mendorongnya dari belakang, dia tidak berani mempermalukanku di depan umum. Pak Lu, saya sudah menyelidikinya. Orang yang mengantar dokumen itu, meskipun pakai masker, tapi akhirnya naik mobil hitam dengan plat nomor berakhiran 666. Saya sudah bertanya-tanya. Mobil itu terdaftar atas nama Nona Su. Ternyata dia. Sumani, kau benar-benar tidak berubah. Sumani, apa maksudmu? Peringatanku, apakah hanya angin lalu bagimu? Kak Jingchen, apa yang kau katakan? Jangan pura-pura bodoh. Dokumen di rapat dewan, kaulah yang menyuruh orang mengantarnya, kan? Karena kau nekat menyentuhnya, jangan salahkan aku, tidak memedulikan hubungan kedua keluarga. Mulai sekarang, akan kubuat kau tahu, apa konsekuensi menyentuh orangku. Beritahu bagian keuangan dan proyek. Proyek kerjasama yang sudah dipersiapkan. Setengah tahun oleh grup Su, hentikan sementara. Semua komunikasi yang sedang berlangsung, putuskan semuanya.
Pak Lu, Anda, pertimbangkan dengan matang. Itu proyek miliaran rupiah. Kita sebelumnya sudah menginvestasikan banyak tenaga dan sumber daya. Kalau tiba-tiba dihentikan, Dewan Direksi pasti akan ribut. Aku tidak pernah mengulangi perkataanku. Selama aku masih di posisi ini, keluarga Su jangan berharap mendapatkan 1 sen pun keuntungan dari Lu. Lu Jingchen. Kamu benar-benar demi anak perempuan juru masak yang hina itu mengganggu proyek keluarga kami. Itu proyek bernilai miliaran, kamu gila. Manni, aku sudah memperingatkanmu sejak dulu. Lu Jingchen, meskipun kelihatannya dingin, tapi pikirannya sangat dalam. Semua trik kecilmu yang tidak pantas itu, di matanya, sama saja seperti anak-anak bermain. Sekarang, proyek kerjasama dihentikan. Rantai modal perusahaan juga terpengaruh. Aku tidak rela. Ayah aku sudah menunggunya 10 tahun. Demi dia, aku mengubah diriku menjadi wanita paling sempurna. Kenapa seorang yang baru lulus, seorang pembantu rumah tangga, yang penuh bau minyak bisa merebutnya? Masalah perasaan tidak bisa dipaksakan. Dia sudah demi wanita. Itu memutuskan hubungan denganmu. Jika kamu terus membuat masalah, keluarga Su akan ikut hancur karenamu. Dengarkan aku. Berhentilah. Pergi ke luar negeri. Untuk sementara. Berhenti. Di kamusku tidak ada kata itu. Lin Wanwan. Kamu membuat keluargaku kehilangan proyek. Aku akan membuatmu lenyap selamanya. Bantu aku mengawasi Lin Wanwan. Aku ingin tahu dia pergi bertemu siapa dan kemana. Tenang, Nona Su. Asalkan uangnya cukup. Berapa kali dia ke toilet, aku bisa memotretnya untukmu. Pak Lu. Aku pergi ke pasar beli daging. Di sana kotor dan berantakan, penuh genangan air. Kamu ikut ngapain? Aku mengawasi pengeluaranmu. Jangan-jangan kamu pakai uangku buat beli daging babi kadaluarsa. Gimana? Pak, tomatnya berapa sekilo? 8.000. Mahal banget, 6.000. Lihat tomatmu ini, ukurannya enggak rata. Nona, pacarmu pakaiannya rapi, arloji saja bisa beli 10 lapakku, masa kamu pelit 2.000? Siapa bilang dia pacarku? Dia cuma asisten. Bang, kata dia yang benar. 6.000 ya 6.000. Soalnya kartuku ada di dia. Sip, Pak Sutri bertengkar ya bertengkar, 6.000 ya 6.000. Lu Jingchen, kamu ngomong apa? Jalan pelan-pelan. Sayurnya mau jatuh. Lu Jingchen bilang jujur. Waktu kuliah dulu, kenapa kamu selalu melawanku? Karena ingin menarik perhatianmu. Itu terlalu kekanakan dulu, kamu tuh cowok dingin dan keren. Setiap hari di debat, membuatku ingin membalik meja. Memang kekanakan. Tapi dulu lihat kamu sama siapa itu. Bercanda dengan teman sekamar yang sakit perut itu, aku merasa tidak nyaman. Kalau sekarang, Sekarang lihat kamu dengan pedagang pinggir jalan bicara.
Aku juga masih tidak nyaman. Cemburu. Lu Jingchen? Dulu aku kirim lamaran di kos, sampai putus asa. Gak pernah bayangin bisa sampai sekarang. Aku juga. Dulu aku kira seumur hidup cuma bisa lewat foto-foto itu, melihatmu dari jauh. Kalau sekarang, Sekarang, akan mengganti 4 tahun yang dulu kurang. Semuanya. Lin Wanwan. siapa kamu? Siapa yang menyuruhmu datang? Lepaskan aku, tolong. Ada preman, ada preman. Jangan bergerak. Hanya ambil beberapa foto. Jangan macam-macam. Lepaskan dia. Terima kasih, terima kasih. Apakah Anda lewat? Nona Lin, nama saya Ajie. Pak Lu khawatir, jadi dia mengatur aku, setiap hari mengikutimu dari belakang untuk melindungimu. Kamu luka. Orang itu menyentuhmu di mana? Bicara. Aku tidak apa-apa. Berkat munculnya Ajie yang tiba-tiba, kalau tidak, orang itu akan merampas tasku. Kamu kapan menyuruh orang mengikutiku? Sejak Sumani di Dewan Direksi Hari, dia mulai mengacau. Orang seperti dia kalau tidak bisa dapat, suka menghancurkan. Ajie adalah mantan tentara pengintai. Dengan dia di sini, aku bisa tidur nyenyak. Kamu seharusnya memberitahuku. Kamu menyembunyikannya dariku, membuatku sepanjang hari merasa ada sepasang mata mengawasi dari belakang hatiku. Jadi merinding, sangat menakutkan, kamu tahu? Aku berjanji pada kakek. Untuk menjagamu, memberitahumu, kamu pasti akan bilang itu terlalu mahal atau aku tidak terbiasa. Lin Wanwan. Sumani menyuruh orang mengikutimu. Foto-foto diam-diam itu sudah ada di mejaku sejak awal. Jika aku tidak menyuruh orang melindungimu, jika terjadi sesuatu padamu, kepada siapa aku harus mencari, untuk imbalan 20.000 itu? Terima kasih. Terima kasih sungguh. Mulai sekarang jangan bilang terima kasih lagi. Selama aku ada. Tidak ada yang bisa menyentuhmu. Soal Sumani akan aku urus sampai bersih. Secangkir Blue Mountain, banyak gula. Nona Lin mencari orang sibuk sepertiku. Apa kau sudah sadar dan mau mengundurkan diri? Atau kau berniat berlutut memohon padaku, agar ku beri kau jalan keluar? Nona Su, aku pikir antara kita tidak perlu basa-basi yang tidak berarti ini.
Orang yang menghadangku di gang kecil itu hari ini, kau pasti sangat kenal, kan? Apa yang kau bicarakan? Aku seorang putri dari keluarga terhormat, sibuk menghadiri acara amal setiap hari. Mana sempat mengurusi soal gang? Mana buktinya? Asisten Lin, tanpa bukti bicara sembarangan, aku bisa menuntutmu atas pencemaran nama baik. Nona Sumanni, yang menyuruhku mengambil foto pribadi. Kumohon, lepaskan aku. Nona Su, aku tahu kau suka Lu Jingchen. Tapi soal cinta tidak bisa dipaksakan, kau melakukan hal-hal keji ini, hanya akan membuatnya semakin benci padamu. Dirimu yang sekarang, di matanya, bahkan debu di pinggir jalan pun lebih berharga. Apa yang kau tahu? Aku kenal dia selama 20 tahun. Kau yang entah dari mana munculnya, seorang pembantu berani mengajariku. Kau pikir dengan bukti kecil ini kau bisa menang? Aku tidak merasa menang. Aku hanya ingin memberitahumu, jangan lakukan hal-hal bodoh ini lagi. Jangan biarkan harga dirimu yang tersisa hilang semuanya. Hei, tolong bantu aku melakukan sesuatu. Aku mau bikin Lin Nuan hancur reputasinya. Aku mau dia malu seumur hidup sebagai manusia. Nona Su, kau yakin? Soal sebelumnya, Pak Lu sudah memperingatkan, jika ketahuan lagi, mungkin di Jiangcheng tidak ada tempat untukku. Kali ini aku yang tanggung sendiri. Kau bantu aku buat beberapa foto yang kelihatan seperti dia, dengan pria lain sedang bermesraan di luar yang tidak jelas hubungannya. Harus terlihat asli, sudutnya harus jitu, harus membuat semua orang berpikir dia itu wanita murahan. Memalsukan foto itu kejahatan berat? Kalau sampai Pak Lu menyelidiki lebih dalam. Uang bukan masalah. Setelah selesai, aku beri kau 2 kali lipat. Aku ingin foto-foto ini muncul di ponsel setiap orang di Jiangcheng. Terutama harus dikirim ke Lu Jingchen. Baik, uang sudah siap, aku coba, jaminan bahkan ahli forensik terbaik tidak akan bisa melihat jejaknya. Lin Nuan. Ajie, apa yang terjadi dengan foto-foto di emailku? Inikah caramu melindunginya? Pak Lu, itu kejadian bulan lalu. Nona Lin dalam perjalanan pulang dari supermarket, bertemu dengan senior itu. Mereka berdua di kedai kopi, duduk tidak sampai 5 menit. Saya mengamatinya dari belakang sepanjang waktu. Mau coba-coba, langsung ditepis oleh Nona Lin. Pak Lu sudut-sudut foto itu. Sangat tidak wajar. Itu teknik paparazi profesional. Mereka sengaja menghapus bagian setelah Nona Lin menolak. Sumanni, kau benar-benar sudah tidak takut mati? Aku sudah memberimu kesempatan. Kau harus menghancurkan batas kesabaranku. Om Su, aku datang hari ini bukan untuk nostalgia, semua perbuatan Mani akhir-akhir ini, kau sebagai kepala keluarga, sadarkah? Lu memang, Mani biasanya agak keras kepala. Mungkin ada kesalahpahaman dengan foto ini. Foto dan rekaman. Juga bukti hilangnya. Kontrak minggu lalu. Semuanya ada di sini. Om Su, kekurangan dana perusahaan Su saat ini belum ditutup, kan? Jika barang-barang ini besok muncul di kantor polisi, atau di depan media,
Menurutmu, berapa lama perusahaan Su bisa bertahan? Anak durhaka yang tidak berguna ini. Jangan khawatir, Lu. Aku akan mengurus ini. Maaf, merepotkanmu. Aku pasti memberi pertanggungjawaban padamu. Om Su, demi hubungan baik kedua keluarga di masa lalu, ini terakhir kalinya aku datang ke sini lain kali, jika Mani berani menyentuh Lin Nuan lagi, aku jamin akan membuat keluarga Su terkenal di Jiangcheng. Kau gila. Kau ingin menghancurkan keluarga Su. Iya kan? Lu Jingchen sendiri yang datang ke sini. Semua bukti ada di tangannya. Dia memukulku demi wanita itu. Ayah, aku ini anak kandungmu. Mulai hari ini, kau akan dikurung di kamar untuk introspeksi. Tanpa izinku, jangan melangkah keluar pintu satu langkah pun. Lepaskan aku. Lepaskan. Kau tua bangka. Kok dia bisa begitu? Ini fitnah belaka. Aku waktu itu cuma ketemu senior di kafe, paling ngomong beberapa kalimat lalu pergi. Dia mau mendekat, aku sama sekali gak peduliin dia. Sumani itu gila ya, foto ini jelas hasil ngintip dan sudut pandang salah. Dia berani pakai ini buat bohongi kamu? Lu Jingchen, kamu percaya sama aku sumpah, aku nggak ada main mata, bahkan semenit pun nggak. Aku tahu. Sebelum foto itu sampai ke tanganku, Ajie sudah menyelidiki kebenaran hari itu, dan sudah jelas. Tentu saja aku percaya kamu. Sumani, kenapa sih harus sampai segitunya? Bahkan tanpa aku, dengan semua yang dia lakukan, pasti kamu nggak akan suka sama dia. Orang seperti dia sejak kecil hidup mewah. Dalam logikanya, yang diinginkan harus didapat, kalau nggak dapat, dihancurkan. Kasihan sekaligus menjengkelkan. Demi obsesi kecil ini, hubungan kedua keluarga jadi rusak. Jangan khawatir. Kedepannya nggak akan ada masalah lagi. Su Jianguo sudah mengurungnya. Rubah tua seperti dia tahu batasan. Nuan, aku ini Wang, Dayemu, ayahmu tadi pingsan di kebun sayur, sekarang baru dikirim ke rumah sakit kota, kamu cepat pulang. Apa, Wang Daye, ulangi sekali lagi, ayahku kenapa? Baik, aku segera pulang, segera pulang. Jangan panik. Naik ke atas, bereskan barang aku antar kamu. Tidak, Lu Jingchen, perusahaanmu siang ini masih ada rapat internasional, kamu sibuk kerja. Aku naik taksi ke stasiun sendiri saja. Jangan banyak bicara sekarang. Keadaanmu sekarang jalan saja goyah. Masih mau naik bis umum? Cepat ambil barang. Aku tunggu di garasi. Aku sudah telepon spesialis terbaik di Jiangcheng dan menelepon mereka. Ajie juga sudah bawa mobil duluan menuju ke sana. Aman, orang baik pasti selamat. Jangan takut sendiri. Lu Jingchen, terima kasih. Bilang terima kasih lagi, aku tinggal kamu di rest area. Lin Nuan kamu ingat. Meskipun langit runtuh, aku masih menopang. Ayah, aku pulang, buka mata, lihat aku. Kamu sudah pulang. Jangan menangis. Ayah tidak apa-apa. Hanya kelelahan. Nuan. Pemuda ini sejak kemarin ikut kamu pulang terus sibuk sana-sini. Dia
Rekan kerjamu? Ayah dia. Halo, Paman. Nama saya Lu Jingchen, saya pacar Nuan Nuan. Sebelumnya karena sibuk kerja jadi belum bisa berkunjung ke sini, maaf merepotkan. Lu, kamu. Pacar? Baik, 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 baik. Anak bandel ini. Rahasia banget ya. Xiao Lu. Jangan berdiri, duduklah. Kamu kerja apa? Paman. Saya punya bisnis kecil cukup untuk makan. Bisnis itu baik sungguh. Tidak seperti yang norak-norak Xiao, Lu Nuan. Nuan sejak kecil tidak punya ibu, saya seorang diri, jadi ayah, dan ibu membesarkannya, dia keras kepala, tapi juga polos sudah banyak menderita. Saya hanya punya satu putri kesayangan, kamu kedepannya harus baik padanya, jangan sampai dia tersakiti. Paman tenang, saya Lu Jingchen bersumpah di sini. Selama saya masih ada, tidak ada yang bisa menyakiti Nuan Nuan. Saya pasti akan menjaganya seumur hidup. Wah, sepertinya saya datang pas sekali. Sedang temu orang tua ya. Sumani, siapa yang kasih kamu keberanian ikut ke sini? Kak Jingchen, saya dengar dari ibu Lu ayah. Nuan Nuan dirawat di rumah sakit, sengaja mewakili keluarga Su untuk menjenguk Om. Om harus istirahat yang baik, lagi pula Nuan Nuan ada di tempat Kak Jingchen. Jadi asisten juga tidak mudah. Nona Su, kamu tidak diterima di sini, jaga sikap. Kesombonganmu tidak akan bertahan lama. Lu Jingchen. Kamu pergi kemana sepanjang sore? Ini apa lagi? Anu. Saya lihat Om, akhir-akhir ini kurang nafsu makan. Saya sewa satu kompor di dapur belakang rumah sakit. Ini bubur millet dan labu yang saya masak. Lu Jingchen. Yang biasanya bahkan microwave nggak bisa pakai, Presiden Direktur Lu ternyata masak sendiri. Anak muda, perhatian sekali. Perhatian ini lebih berharga dari emas. Ayo, saya coba. Lu Jingchen ini sebenarnya bubur atau racun? Kenapa asin banget? Apa kamu tuang seluruh toples garam ke dalamnya? Mungkin apinya kurang pas. Ini pertama kali saya buat, saya akan buang ini dan beli yang baru. Jangan dibuang. Ini pertama kali menantu laki-laki saya masak, meskipun racun, saya akan minum. Nuan Nuan. Xiao Lu itu. Sungguh-sungguh padamu, kan? Ayah. Kenapa tiba-tiba bicara ini? Nuan Nuan. Kondisi keluarganya pasti tidak buruk, kan? Jaketnya itu setara dengan setengah rumah di kampung kita. Keluarganya. Memang sangat kaya. Kaya yang tidak bisa kita bayangkan. Nak, keluarga kaya raya tidak mudah dimasuki. Ibumu dulu tidak tahan dengan cemoohan mereka, makanya ikut aku ke desa terpencil ini. Pintu gerbang orang kaya terbuat dari gengsi dan harga diri. Kamu harus pikirkan matang-matang. Ayah. Aku tahu jalan ke depan tidak mudah. Tapi aku merasa, Lu Jingchen berbeda dari mereka. Bahkan jika dia sendiri yang dirugikan, dia tidak akan membiarkanku menderita. Syukurlah. Tapi Nuan Nuan, ingatlah. Seberapa tinggi pun kau terbang nanti, harus selalu siapkan jalan mundur. Jangan bodoh bertaruh semua pada seorang pria, itu terlalu melelahkan.
Ayahku bilang, standar keluargamu terlalu tinggi. Menyuruhku berpikir matang-matang. Lu Jingchen. Aku takut aku benar-benar tidak bisa masuk ke pintu itu. Nuan, ayahmu benar. Dia orang yang pintar. Kamu juga berpikir begitu? Keluargaku memang banyak urusan, kamu lihat sendiri waktu ibuku datang menjajaki kemarin, dia cukup bisa diajak bicara. Tapi ayahku, dia sangat mementingkan keuntungan, dan perjodohan dia lebih sulit dari yang kamu bayangkan. Tapi Nuan, ingat. Rumah itu ya rumah itu. Aku adalah aku. Aku tidak perlu kamu berusaha menyenangkan mereka untuk mengubah apapun. Tidak peduli siapa yang menentang. Aku akan selalu berdiri di depanmu. Kalau langit runtuh, aku yang menanggungnya. Kalau begitu, janji. Tidak peduli apa yang terjadi. Kamu tidak boleh melepaskanku. Kecuali kamu meninggalkanku duluan. Nuan, jangan sibuk. Malam ini mereka di rumah tua ingin bertemu denganmu. Ketemu ayahmu, malam ini. Jangan takut. Ada aku. Nanti kalau kamu tidak nyaman, kita bisa pergi kapan saja. Penampilan ini cukup sederhana. Sangat sesuai dengan statusmu. Ayah, aku membawa Nuan pulang. Kenapa Sumani ada di sini? Mani adalah tamu kehormatan yang kuundang. Keluarga Su dan kami sudah puluhan tahun hubungan bisnis. Dia datang untuk menunjukkan baktinya. Apa yang salah? Nona Lin. Saya dengar ayahmu dulu membuka rumah makan kecil di kota. Pekerjaan yang melelahkan seperti itu mungkin bahkan asuransi kesehatan pun sulit dibayar penuh, kan? Ya, Pak. Dia sudah membukanya hampir 30 tahun. Meskipun berat tapi masih cukup untuk membiayai sekolahku. Lalu kenapa ditutup? Usaha kecil seperti ini. Kalau ditutup, mungkin akan kehilangan mata pencaharian. Karena kondisi kesehatannya buruk. Tahun-tahun kerja keras membuat tulang belakangnya rusak. Jadi harus pulang untuk istirahat. Kesehatan buruk. Juga tidak punya pensiun. Kalau dia sudah tua nanti apa semuanya bergantung padamu? Mengambil uang dari Jingchen di keluarga kita untuk mengisi lubang tanpa dasar itu. Duduk. Jingchen, kamu dengar itu? Inilah yang disebut cinta sejati. Keluarga asal seperti ini hanya akan menjadi batu sandungan dalam kariermu, Nona Lin. Saya tidak bermaksud menyerangmu, tapi saya orangnya bicara terus terang. Kamu dan anakku memang bagaikan di langit dan satu di bumi. Mani, keluarganya memiliki kerja sama miliaran denganku, dia sendiri juga sosialita kelas atas. Jingchen, yang harus kamu pertimbangkan adalah orang yang bisa membantumu memperkuat kerajaanmu, bukan seorang yang sewaktu-waktu akan menyeretmu ke dalam lumpur sebagai beban.
Boleh saya bicara sebentar? Silakan. Saya ingin lihat asisten yang digaji 20.000. Ide hebat apa yang kau punya? Saya akui kondisi keluargaku memang tidak sebaik keluarga lu. Tapi ayahku tidak mencuri atau merampok. Dia membesarkanku dengan sendok masak. Membiayai kuliahku itu adalah hasil kerja kerasnya, uang yang diperoleh dengan susah payah. Kesehatannya tidak baik karena semua energinya dicurahkan untuk keluarga itu diberikan padaku. Itu bukan beban, itu namanya kebesaran hati. Bagaimana kau bicara pada orang yang lebih tua? Tidak punya sopan santun. Nona Su, saya sekarang sedang bicara dengan Bapak, berkomunikasi secara setara. Tolong jaga kesopanan dasar. Jika menyela adalah yang disebut tata krama sosialita, maka saya memang tidak punya. Adapun saya dan Lu Jingchen, dia suka saya suka dia. Masalah perasaan kapan menjadi jual beli? Pak, menurut Bapak, kesetaraan status lebih penting. Atau putra kandung Bapak, setiap hari pulang ke rumah bisa memiliki senyum tulus lebih penting. Uang bisa Bapak cari seumur hidup, tapi ketulusan, jika hilang, takkan bisa dibeli lagi. Agak menarik. Berani di depanku memukul meja berdebat soal untung rugi kau yang pertama. Duduklah, selesaikan dulu makan ini, Lin Nuan, kamu tadi cukup hebat di meja makan. Kenapa? Kamu pikir dengan membuat Om Lu tertawa 2 kali, kamu benar-benar bisa mendapatkan tiket masuk keluarga Lu? Sumani, apa sebenarnya yang kamu inginkan? Mengikuti seperti ini? Memotret diam-diam? Dan aksi sabotase? Kamu tidak bosan? Capek. Asalkan bisa membuat orang sepertimu pergi dari pandangan Kak Jingchen, aku tidak lelah melakukan apapun. Aku sudah menyukainya sejak kecil. Aku sudah menunggunya 20 tahun. Demi posisi menantu keluarga Lu. Aku belajar merangkai bunga, belajar bahasa Prancis, belajar kata-kata sosial yang menjijikkan. Kenapa kamu begitu saja muncul lalu menghancurkan segalanya milikku? Sumani, apa kamu belum mengerti? Siapa yang disukai Lu Jingchen adalah kebebasannya. Dia tidak mencintaimu, bukan karena aku muncul, melainkan kamu sejak awal tidak pernah masuk ke dalam hatinya. Semakin rendah tindakanmu, dia akan semakin menjauhkanmu. Diam. Bukan urusanmu untuk mengasihani aku. Baiklah, kita lihat saja nanti. Pintu masuk keluarga Lu tidak semudah yang kamu bayangkan. Selama aku masih ada 1 hari, aku akan membuatmu hidup sengsara. Cewek itu, meski agak pedas mulutnya, tapi memang agak menarik. Dibandingkan dengan yang kubayangkan, burung pipit yang cuma bisa cengeng, dia lebih kuat. Ayah, berarti kamu tidak keberatan dengan kami? Aku tidak bilang tidak keberatan. Aku hanya bilang dia sedikit lebih baik dari yang kubayangkan. Setidaknya dalam hatinya masih ada sedikit keteguhan, tapi untuk masuk ke keluarga Lu, hanya dengan sedikit keteguhan itu tidak cukup. Jadi, sebenarnya apa maksudmu? Katakan saja terus terang. Baik, aku beri dia ujian. Selama 3 bulan. Dalam 3 bulan ini, jika dia bisa lulus, aku tidak akan ikut campur lagi. Ujian? Kamu ingin dia mundur karena kesulitan, kan? Katakan saja apa isinya. Suruh dia masuk ke grup Lu mulai dari karyawan paling bawah. Tidak boleh mengungkapkan identitas. Tidak boleh menggunakan koneksimu, semua tergantung pada dirinya sendiri. Tiga bulan kemudian, jika dia bisa bertahan, dan seluruh perusahaan, tidak ada yang menggunjing dia, aku akan mengakui dia layak berada di sisimu. Ini tidak adil. Lingkungan kerja tingkat bawah, kamu paling tahu. Berbagai hubungan interpersonal, intrik dan persaingan. Dia baru lulus, Tidak ada keadilan.
Untuk masuk ke keluarga Lu, harus mampu menahan kemampuan menghadapi badai. Ini aturan keluarga Lu, juga harga yang harus kamu bayar untuk menikahinya. Aku akan tanya dia. Jika dia tidak mau, ujian ini akan kutolak untuknya. Paling buruk, aku akan bawa dia pergi. Nuan. Tadi ayahku memberitahuku sesuatu. Dia ingin kamu masuk perusahaan. Melakukan evaluasi dasar selama 3 bulan. Ujian. Jika tidak lulus, apakah dia akan memaksaku untuk benar-benar meninggalkanmu? Bukan hanya evaluasi, dia meminta kamu tidak boleh bergantung padaku. Tidak boleh mempublikasikan identitas. Aku tahu ini jebakan bagimu. Nuan. Jika kamu tidak mau, kita tidak usah pedulikan dia. Yang terburuk, aku akan keluar dari keluarga Lu. Tidak, Lu Jingchen, aku menerimanya. Kamu yakin? Itu pekerjaan paling kotor dan paling berat di departemen pemasaran. Bahkan mungkin ada yang sengaja menjahilimu. Ayahmu benar. Ingin masuk ke keluarga kalian, harus punya kemampuan nyata. Aku tidak ingin seumur hidup menanggung cap buruk naik pangkat karena laki-laki. Aku ingin berdiri di sisimu dengan terhormat. Sifat keras kepalamu benar-benar tidak berubah sedikit pun. Karena kamu sudah memutuskan, maka selama 3 bulan ini, aku akan mengawasimu. Tidak boleh. Sudah sepakat tidak boleh bergantung padamu. Kamu sendiri jadi direktur utamamu. Aku jadi asisten kecilku. Kita pisahkan urusan pribadi dan pekerjaan. Baik, Asisten Lin. Kalau begitu, aku akan menunggu kabar baikmu di lantai atas. Lin Nuan, ya? Jangan kira kau utusan dari atas, lalu dapat perlakuan istimewa. Ini adalah data riset pasar 3 tahun terakhir. Harus dijadikan laporan sebelum pulang hari ini. Kirim ke email saya. Sebelum pulang hari ini. Manajer Wang, data ini terlalu banyak. Saya baru masuk kerja, belum terbiasa dengan sistem. Masa tidak bisa? Kalau tidak bisa, segera laporkan dan pergi. Divisi kami tidak memelihara orang malas, apalagi pembantu yang cuma bisa masak. Bisa. Ini baru hari pertama. Kalian masih punya trik apa lagi? Silakan keluarkan saja. Lin Nuan. Data-data ini logikanya kacau balau. Kembali, kerjakan ulang. Jangan lihat aku dengan tatapan seperti itu, ini profesional. Ibu Su, sumber datanya dari database resmi. Logikanya mengikuti manajer Wang yang dijalankan dari template sebelumnya. Mohon tanya, mana yang tidak profesional? Aku bilang tidak profesional ya tidak profesional. Di sini, perkataanku adalah logika. Tidak bisa selesai. Kalau begitu, pergilah belikan kopi untuk semua orang. Tidak apa-apa. Tidak apa-apa, tenang. Nuan, apa kamu punya masalah dengan Ibu Su? Dia biasanya memang tegas, tapi tidak pernah sekritis ini terhadap karyawan baru. Mungkin karena kerjaku masih kurang baik. Tidak apa-apa, olahraga sambil digaji lumayan. Lu Jingchen, kau lihat saja. Aku pasti bisa melewati ini.
Masih lembur? Sumani cari masalah lagi? Tidak ada, manajer Wang yang membimbingku cukup menghargaiku, memberi sedikit lebih banyak pekerjaan. Lin Wanwan, hanya dengan satu kataku, Sumani besok bisa lenyap dari Lu Corporation. Jangan, Lu Jingchen. Jika aku bahkan tidak bisa melewati rintangan Sumani, apa hakku masuk ke keluarga Lu? Aku sendiri yang mengurusnya. Analisis data kompetitor minggu lalu. Siapa yang menyusun, keluarkan. Pak Su bilang logikaku salah sebelumnya. Aku kembali meneliti ulang. Sampel dari 5 kota sekitar. Semuanya, lihat sini. Karena strategi harga kita sebelumnya mengabaikan ruang penurunan di kota-kota tier 3 menyebabkan celah 3% ini. Ini kamu yang buat sendiri? Data kompetitor itu terenkripsi. Bagaimana kamu mendapatkannya? Aku turun lapangan 3 hari. Ke counter mereka menghitung pengunjung, juga periksa catatan audit laporan tahunan mereka tahun lalu. Kerja bagus. Analisis modalitas data selanjutnya kamu yang bertanggung jawab penuh. Manajer Wang dia baru masuk beberapa hari. Memberi tugas penting ini pada karyawan baru. Saya lihat kemampuannya, bukan senioritas. Selesai rapat? Nuan, ternyata kamu hebat juga. Laporan itu sangat profesional. Bisa ajari kami? Bagaimana cara mencari catatan audit itu? Tentu. Nanti aku kirim situs pengumpulan data ke grup. Lu Jingchen, kenapa kamu di sini? Bukannya katanya mau pergi dinas sementara. Baru turun dari tol. Kebetulan lewat, mampir. Kudengar seseorang demi laporan itu siang tadi cuma makan sebungkus biskuit kadaluarsa. Ini yang dulu kusinggap di kulkas villa. Kamu sengaja kembali untuk mengambilnya. Demi mengalahkan Sumani pantas membuat dirimu repot seperti ini? Kalau kamu suka data, langsung saja aku bubarkan departemen itu biar kamu main. Pantas. Lu Jingchen. Yang aku mau adalah berdiri sejajar di sampingmu, bukan bunga yang kamu pelihara di rumah kaca. Kemenangan kecil hari ini, dibanding kamu memberiku 10 tas branded, membuatku lebih bahagia. Bagaimana kalau ketahuan orang? Besok grup kantor pasti ribut lagi. Ketahuan kenapa? Kamu, Lin Wanwan, adalah wanita yang aku, Lu Jingchen, akui. Siapa berani banyak bicara? Suruh dia ke finance ambil gaji dan pergi.
Lin Nuan, sanksi buatmu belum turun? Kamu masuk sekarang mau mengundurkan diri? Manajer Wang. Kesalahan data memang kelalaian saya, tapi saya harus menyatakan. Data itu sengaja diubah oleh seseorang, saya punya bukti. Pergi. Panggilkan Direktur Su masuk. Manajer Wang. Urusan asisten Lin sudah diselidiki. Kesalahan tingkat rendah seperti ini mungkin sulit menjelaskan ke Pak Lu. Direktur Su, bagaimana Anda menjelaskan hal ini? Manajer Wang, video ini bisa membuktikan apa? Saat itu saya hanya lewat, melihat komputernya tidak terkunci, cuma ingin membantu menutup jendela privasinya. Bagaimana saya tahu data akan berubah? Direktur Su. Setelah Anda menyentuhnya, data saya berkurang 30%. Apa komputernya bisa menari sendiri? Cukup, Direktur Su, hal ini. Saya akan laporkan seluruhnya ke tim investigasi. Sebelum itu, harap perhatikan posisi Anda. Si Mani ini. Pikirannya terlalu melambung. Trik kecil macam ini dipakai pada orang sendiri. Sungguh tidak pantas. Lin Nuan, kamu jadi korban dalam masalah data kali ini. Kamu bisa berpikir untuk memasang CCTV. Itu menunjukkan kamu tidak hanya bersemangat tetapi juga cerdas. Paman, saya hanya ingin membuktikan saya mampu melakukan pekerjaan ini bukan pelengkap siapapun. Saya mengerti. Mulai sekarang, soal Sumani dia tidak akan merepotkanmu lagi. Paman, maksud Anda? Maksud saya, karena kamu memiliki kemampuan ini maka teruslah bekerja di perusahaan. Mengenai hubunganmu dengan Jing Chen. Demi mata tua ini yang belum buta, saya tidak akan menentang lagi. Ayah, terima kasih. Mani, lihat apa yang sudah kau perbuat. Semua yang saya bangun seumur hidup, Su Jiangwo, hancur karena sedikit kecemburuanmu yang tidak layak itu. Ayah, aku benar-benar tahu aku salah. Aku sangat suka Kak Jing Chen. Aku tidak berpikir akibatnya akan separah ini. Kecewa, aku sudah lebih dari sekadar kecewa. Mulai hari ini, kau harus segera pergi ke luar negeri. Pergi ke cabang di Australia dan tinggal di sana. Tanpa izinku, kau tidak boleh kembali seumur hidupmu. Ayah, kau mengusirku? Sekarang seluruh Jiangcheng menertawakanku. Jika kau mengirimku pergi sekarang, hidupku akan hancur. Keluarga Lu sudah jelas menyatakan. Jika kau tidak dikirim pergi, keluarga Su bahkan tidak bisa melanjutkan bisnis bahan bangunan terakhir itu. Tidak akan bisa. Tiket pesawat besok jam 8 pagi. Biarkan pembantu mengemasi barang-barangmu. Sekarang, naik ke atas. Lin Nuan, Lu Jingchen. Kalian menang. Tapi jangan sombong. Setelah Sumani keluar, posisi direktur pemasaran tidak bisa dibiarkan kosong terus. Lin Nuan meskipun masih junior, tapi akhir-akhir ini kemampuannya menangani krisis dan menganalisis data semua orang melihatnya. Saya putuskan Lin Nuan untuk sementara menjabat sebagai direktur pemasaran, masa percobaan 3 bulan, kalau berprestasi, diangkat tetap, tidak ada keberatan.
Nuan-Nuan, Direktur Lin, saya tahu kamu pasti bisa, tanaman keberuntungan ini, biar saya bantu bawa masuk. Terima kasih. Lanjutkan kerja semuanya. Masih ada beberapa laporan investigasi belum dikumpulkan, jangan menghambat kemajuan. Tiga bulan lalu, saya masih duduk di pinggir jalan makan bakpao dingin. Sekarang saya jadi penguasa lantai ini. Selamat, Direktur Lin. Sekarang seluruh perusahaan tahu kamu adalah orang pilihan ayahku, nanti kalau aku ajak kamu kencan, apa harus antri? Terima kasih atas perhatian Direktur Lu. Tapi kalau Direktur Lu berprestasi baik, aku bisa pertimbangkan kasih lampu hijau. Nah, Direktur Lin hari ini hari pertama naik jabatan, malam ini, beri muka ya, datang ke rumahku untuk merayakan. Aku masak sendiri, bukan. Kamu yang masak sendiri. Aku bantu kamu. Oke, ini katamu ya. Kalau nanti nangis karena potong bawang, jangan protes padaku ya. Nuan-Nuan, ayahmu kena serangan jantung mendadak pingsan. Sekarang sedang dirawat di rumah sakit kota. Kondisi pasien sangat kritis, harus segera dibedah dada terbuka, ditambah biaya undang spesialis dari Jiangcheng dan perawatan intensif selanjutnya. Setidaknya siapkan 200.000. Keluarga silakan segera bayar. 200.000? Di kartuku, hanya ada 50.000, aku akan pinjam. Aku akan telepon sekarang. Ambil, gesek pinnya tanggal lahirmu spesialisnya sudah saya hubungi, segera sampai. Tidak bisa, tidak, jumlah ini terlalu besar. Aku tidak bisa menerima uangmu, aku tidak ingin kamu merasa aku cuma mau uangmu. Masa iya? Masih mau bedain aku dan kamu? Yang di dalam itu adalah ayah kandungmu Nuan-Nuan, ingat, aku adalah laki-lakimu, uangku adalah uangmu. Kalau kamu masih ngomong-ngomong kosong, aku akan langsung beli rumah sakit ini. Pak, Anda sudah bangun. Operasinya sangat sukses. Bagaimana perasaan Anda sekarang? Xiao Lu, duduklah. Pak, ada beberapa hal yang ingin aku tanyakan, dari hati ke hati Xiao Lu. Bicaralah jujur padaku. Apakah kamu benar-benar bisa melindunginya seumur hidup? Kalau tidak bisa, sebaiknya lepaskan dia sekarang. Kalau Lu Jingchen seumur hidupnya hanya mengakui Lin Nuan seorang, aku lihat siapa yang berani meremehkannya, meskipun aku harus keluar dari keluarga Lu, aku akan tetap membawanya hidup bahagia, seumur hidup hanya dia seorang, tidak akan pernah mengecewakannya. Ayah, benarkah Anda tidak ikut aku tinggal di Jiangcheng? Di villa aku sudah menyiapkan kamar untuk Anda. Tidak jadi. Kota seperti sangkar besi bahkan tidak ada kakek-kakek untuk main catur. Aku kembali ke kota rumah lama, ada yang diatur Xiao Lu untukku. Perawat khusus yang merawat sangat nyaman. Jingchen, Nuan aku serahkan padamu. Jalan kalian anak muda jalanilah dengan bebas. Asalkan kalian hidup bahagia. Aku, orang tua ini, di desa, lebih senang dari apapun. Ayah Bapak tenang saja. Aku setiap minggu akan bawa Nuan pulang menjenguk Bapak. Direktur Lin selamat resmi tinggal di kediaman Lu, mulai sekarang, rumah ini kamu yang memutuskan. Jangan bercanda, ada pekerja di sini, aku pindah ke sini hanya untuk memudahkan perjalanan kerja, jangan berpikir aneh-aneh. Ini adalah kontrak seumur hidup yang termasuk makan dan tempat tinggal, kamu sudah menandatanganinya. Sekarang sudah tidak bisa mundur. Malam ini mau makan apa? Ah Tante, bagaimana Anda bisa datang? Jingsen, cepat bantu Tante ambil barang. Aduh, selesai, pasti akan kena omel. Aduh, anak ini, kenapa dalam waktu singkat, kamu terlihat kurus sekali? Ini adalah sarang burung walet yang saya suruh dapur masak tadi pagi khusus untuk memulihkan tubuhmu. Nuan dulu, Tante punya prasangka tentang latar belakangmu. Mengucapkan kata-kata yang tidak enak. Jangan kamu simpan di hati. Sejak kamu datang, anak Jingchen akhirnya punya sedikit perasaan manusia. Tidak lagi menjadi workaholic yang cuma tahu cari uang. Tante, saya tidak pernah menyalahkan Anda. Saya tahu Anda semua demi kebaikan Jingsen. Peristiwa hari ayahmu operasi. Saya sudah tahu semuanya. Kamu anak bodoh. Tidak tahu apa yang telah Jingchen lakukan untukmu. Arus kas perusahaannya, kuartal itu semua tertanam di proyek luar negeri.
Demi segera mengumpulkan untuk ayahmu biaya operasi 200.000 itu dan biaya kehadiran dokter spesialis top. Anaknya yang sejak kecil sombong tidak pernah menunduk. Bahkan berlari pulang ke rumah tua tengah malam dengan rendah hati meminjam uang padaku. Saat itu aku tahu dia seumur hidup pasti kamu. Karena dia sudah memilihmu maka kamu adalah keluarga Lu. Menantu perempuan yang sah. Mulai sekarang, siapapun yang berani mengganggumu tante yang pertama tidak akan setuju. Terima kasih, Ibu. Pak Lu, kenapa kamu gelisah hari ini? Apa ada sesuatu yang kamu sembunyikan dariku? Tidak ada. Perusahaan akhir-akhir ini punya proyek besar yang mau selesai, aku sedang memikirkan penawaran. Bodoh. Aku menunggumu. Nomor yang Anda panggil sedang mati. Nuan. Tuan Lu, Presiden besar, perempuanmu ada di tanganku, kalau ingin dia hidup, siapkan 5 juta tunai besok, jangan ada yang berseri. Aku ingin mendengar suaranya. Kalau dia kehilangan sehelai rambut pun aku akan buat seluruh keluargamu ikut mati. Jing Chen, jangan pedulikan aku. Lapor polisi. Kerahkan semua sumber daya keluarga Lu, bahkan jika harus membalikan seluruh kota Jiangcheng tetap harus menemukannya untukku. Lu Jingshen udah setuju kasih 5 juta. Begitu dapat duitnya, kita langsung habisin cewek ini. Tenggelamin di sungai, nggak ada yang tahu. Harus selamatkan diri sendiri. Jing Shen masih nunggu aku. Pak Lu, polisi siber udah lewat telepon tadi melacak koordinat akhir. Di pabrik kimia terbengkalai pinggir barat. Tim SWAT udah mengepung dari belakang. Aku duluan ke sana buat tenangin mereka, siapkan penembak jitu. Sayang, mau kabur? Aku bakal bunuh kamu sekarang. Coba aja berani sentuh dia. Nuan. Maaf aku telat. Jing Shen? Aku tahu kamu pasti datang. Jing Chen, aku tidak apa-apa. Jangan takut. Maaf. Nuan. Maaf. Aku gagal melindungimu. Membiarkanmu di dalam gudang yang gelap itu. Aku hampir kehilanganmu. Bukan salahmu. Kau datang tepat waktu. Saat berada di dalam sana aku berpikir. Asalkan kau datang. Seumur hidupku, meski harus membuatkanmu setiap hari iga babi asam manis aku rela.
Jing Chen. Kau, Aku sudah menyiapkan lamaran yang sangat megah. Ada bunga adaban dan kembang api di langit. Tapi saat tak menemukanmu tadi malam aku jadi gila. Aku tiba-tiba sadar. Upacara-upacara itu tidak berarti apa-apa di depan hidup dan mati. Nuan-nuan. Aku tak mau menunggu sedetik pun lagi. Aku tak bisa tahan kau sebagai pacar menghadapi bahaya apapun. Aku ingin kau menjadi istri sah dari Lu Jingchen. Aku akan gunakan sisa hidupku untuk melindungimu dari semua badai. Lin Nuan-nuan. Maukah kau menikah denganku pria kikuk ini? mau. Lu Jingchen mau. Dasar bodoh. Pak Lu, melalui pelacakan dalang di balik penculikan, dipastikan adalah Sumanni. Dia pikir dia sudah bersih dari kecurigaan. Sekarang dia sudah resmi ditahan. Aku akan membuatnya menyesal. Jing Chen, sudahlah. Dia sudah mendapat hukuman yang pantas. Sisa hidupnya akan dihabiskan di balik jeruji besi. Tidak perlu lagi untuk orang seperti itu mengotori tangan kita. Baik, iya, dengar kata istri, orang-orang dan hal-hal buruk itu sudah berlalu, besok paman akan datang ke Jiangcheng. Pihak ayah sudah siap. Ini adalah dua keluarga kita pertemuan resmi pertama. Nuan-nuan rumah ini sangat megah. Penampilan ayah ini apakah akan memalukanmu? Ayah, hari ini sangat tampan santai saja. Orang tua Jing Chen sangat baik. Kakak, Lin, akhirnya, kamu datang. Silakan masuk. Bapak Lu Direktur Lu Anda terlalu sopan. Besan, jangan panggil, direktur sangat formal. Mulai sekarang, kita sudah satu keluarga. Panggil saja, Lau Lu Ayo Dapur. Sedang merebus sup Fo Tiao Kiang kesukaanmu. Kakak, Lin dulu, Jing Chen, di keluarga kami, bersikap dingin, berkat anak ini, Nuan-nuan. Tidak hanya kuat dalam bekerja tapi juga menyelamatkan hati Jing Chen. Hari ini saya mengundangmu adalah untuk berterima kasih padamu telah membesarkan putri yang begitu baik kedua, secara resmi melamar putrimu. Besan ini adalah mas kawin yang kami siapkan. 1 unit apartemen mewah di pusat kota dan juga grup Lu 5%. Saham semua atas nama Nuan-nuan. Asalkan kedua anak bahagia. Aturan status sosial. Apapun di keluarga kami semuanya tidak berlaku. Saya, Lin, tidak punya kemampuan tidak meninggalkan mas kawin untuk Nuan-nuan, tapi putriku ini bersih jujur, Lao Lu, dan Jing Chen. Hari ini saya secara resmi menitipkan Nuan-nuan kepada kalian berdua. Ayah tenang saja, aku tidak akan mengecewakannya. Nuan-nuan. Anakku cantik sekali hari ini. Cantik seperti ibumu dulu. Ayah juga tampan sekali hari ini. Kenapa ayah menangis? Hari ini kan hari bahagia. Ayah tidak menangis, ayah senang. Ayah membesarkan putri kesayangan selama 20 tahun lebih. Hari ini dia akan mengenakan gaun pengantin orang lain. Nuan-nuan. Kalau Jing Chen berani menyakitimu nanti kamu pulang saja. Wajan ayah masih bisa diayunkan. Jing Chen. Aku hanya punya satu putri tercinta. Sekarang, aku serahkan dia padamu. Ayah tenang saja, ayah mulai hari ini. Nyawa Nuan adalah nyawaku. Aku bersumpah, sisa hidupku hanya untuk melindunginya, tidak akan membiarkannya menderita sedikit pun. Tuan Lu Jingchen, apakah Anda bersedia menikahi Nona Lin Nuan-nuan? Baik dalam suka maupun duka, kaya miskin sehat, sakit akan selalu mencintainya, melindunginya. Ya, saya bersedia. Aku sudah menunggu kata saya bersedia ini sudah menunggu 5 tahun lamanya Lin Nuan-nuan. Terima kasih mau menikahi pemuda yang dulu membuatmu marah. Seorang direktur sebesar ini menangis akan terekam kamera. Aku juga bersedia, Tuan Lu.
Nuan. Ada apa? Apa mungkin seafood semalam tidak segar? Jangan buat aku takut. Entah. Hanya saja, tiba-tiba mencium aroma aftershave-mu, aku merasa mual. Ayo, kita ke rumah sakit sekarang. Ajie, siapkan mobil. Kenapa lama sekali belum keluar? Apakah keracunan makanan yang parah? Kalau ternyata itu masalah restoran, aku akan segera mengakui sisinya. Pak Lu, tenanglah. Nyonya baru masuk 5 menit, dan, menurut pengetahuanku, gejala Nyonya belum tentu karena salah makan. Apa kata dokter? Sakit apa? Haruskah rawat inap sekarang? Pak Lu, jangan terlalu tegang. Selamat ya, Nyonya Lu hamil. Sudah 6 minggu, perkembangan janinnya sangat baik. Aku akan menjadi seorang ayah. Aku akan menjadi seorang ayah. Nuan, kamu dengar? Aku akan menjadi seorang ayah. Lu Jingchen, kamu jalan 30 km/jam. Sepeda saja mendahului kita. Biarkan saja. Sekarang keselamatanmu dan bayi adalah prioritas nomor 1 di dunia. Lu, presiden direktur yang hebat. Ternyata bersembunyi di ruang kerja menulis ini buku harian kehamilan yang canggung. Kapan kamu masuk? Cepat kembalikan. Ini urusan pribadi. Tidak akan, aku akan menyimpannya sampai bayi lahir, untuk dibacakan padanya. Supaya dia tahu, ayahnya dulu betapa patuhnya, pada istri. Bacalah. Nanti kalau dia besar, aku akan biarkan dia tahu ibunya demi melahirkannya menderita begitu banyak. Nanti kalau bocah nakal ini berani membuatmu marah, aku yang pertama akan menghajarnya. Nuan. Maaf. Kita tidak akan punya anak lagi setelah ini. Cuma satu ini. Lu Jingchen. Aku sakit. Aku kehabisan tenaga. Nuan, bertahanlah. Nuan, lihat aku. Tarik napas dalam-dalam. Kamu bisa. Aku di sini menemanimu. Aku tidak kemana-mana. Selamat, Pak Lu dan Ibu Lu. Ini putri kecil yang cantik, ibu dan anak selamat. Sayang, terima kasih. Terima kasih sudah datang ke sisiku. Terima kasih. Telah membuatku memiliki keluarga yang utuh. Saat pertama kali melihatnya, aku tahu, hidupku punya arti baru. Aku akan membuatnya menjadi anak paling bahagia di dunia ini. Ibu, perbandingan iga asam manis ini adalah 1 sendok arak, 2 sendok kecap asin, 3 sendok gula, kan? Tadi aku tambah setengah sendok gula, ayah ternyata pecinta manis tersembunyi. Ya. Ayahmu itu seumur hidup cuma suka yang manis. Kenapa ayah belum pulang? Hari ini adalah pernikahan kalian, peringatan 10 tahun loh. Kalau dia berani telat, aku akan hukum dia cuci piring sebulan. Rasa ini, sepertinya kopi keluarga lu kita hari ini ada penerusnya. Tentu saja ini adalah hasil risetku sepanjang sore, ayah coba cicip. Luarnya dalam lembut, tingkat kematangan sempurna. Dibanding ibumu masakan pertama yang dulu dibuat, untukku masih kurang sedikit rasa bandelnya. Ini pujian untukku, atau sindiran? Dulu siapa yang sambil bilang terlalu manis, sambil menjilat piring sampai lebih bersih dari muka? Nuan,
Ada satu hal yang belum resmi kuberitahu padamu, Sumani di luar negeri karena terlibat beberapa kasus penipuan bisnis dan kejahatan transnasional kemarin sudah dijatuhi oleh pengadilan setempat hukuman penjara seumur hidup oleh Mahkamah Agung. Seumur hidupnya, hanya bisa di dalam sangkar besi itu dijalani. Sudah berlalu, orang dan hal yang busuk di tanah sudah tidak ada hubungannya denganku. Sekarang aku menjagamu menjaga putri kita setiap hari, hanya dengan kebahagiaan sudah menghabiskan semua tenagaku. Mana ada waktu untuk membencinya Jing Chen? Terima kasih. Terima kasih. Kalau tidak pergi, wawancara, mungkin aku tidak akan pernah tahu. Ternyata kamu sudah lama diam-diam menyukaiku. Bodoh. Itu bukan kebetulan. Tapi aku untukmu. Pertemuan yang sudah lama direncanakan. Sampai bertemu dia, baru kusadari semua demi pertemuan ini reuni yang sudah lama direncanakan. Hidup meski pernah pahit dan pedas, tapi selama orang yang tepat ada sisa hidup penuh manis.